Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Ulia Pratama. Perkenalkan, nama saya Arthur Mangito Siregar. Perkenalkan, nama saya Bincar Paulus Kesuntuan. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk dalam lapisan-lapisan sosial secara berbeda. Pembagian ini terjadi karena adanya perbedaan dalam hal kekuasaan, kekayaan, kehormatan, dan pendidikan. Intinya masyarakat nggak pernah datar, selalu ada yang posisinya di atas dan di bawah dalam hal tertentu. Nah, dasar pembentukan stratifikasi ini adalah yang pertama adalah kekayaan. Orang dengan aset dan penghasilan besar biasanya ada di atas. Yang kedua adalah kekuasaan, kemampuan memengaruhi dan mengendalikan orang lain. Yang ketiga adalah kehormatan, status yang dihargai masyarakat bisa jadi keturunan, jabatan, atau prestasi. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Tingkat pendidikan sering terjadi penentu akses pekerjaan dan status. Nah, dan yang ketiga itu ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang satu ini adalah stratifikasi tertutup. Ya, ini adalah lapisan sosial yang ditentukan sejak lahir dan sulit diubah. Contohnya itu sistem kasta di India, mobilitas sosialnya sangat rendah. Yang kedua adalah stratifikasi terbuka. Nah, ini itu setiap orang punya kesempatan pindah lapisan berdasarkan usaha dan prestasi. Contohnya itu masyarakat modern, mobilitasnya sosialnya tinggi. Yang ketiga itu ada stratifikasi campuran. Ini itu gabungan sistem tertutup dan terbuka, keturunan tetap berpengaruh, tapi prestasi juga dihargai. Yang keempat itu ada faktor penyebab terjadi stratifikasi. Nah, yang satu ini ada faktor ekonomi. Ini itu perbedaan penghasilan dan kepemilikan modal. Yang kedua itu ada faktor politik, perbedaan akses terhadap kekuasaan dan jabatan. Yang ketiga itu ada faktor budaya, perbedaan gaya hidup, bahasa, dan pendidikan. Yang terakhir itu faktor keturunan, warisan status dari keluarga. Dan yang kelima adalah fungsi stratifikasi sosial. Stratifikasi bukan cuma bikin jarak, tapi punya fungsi. Yang kesatu itu ada penempatan posisi, yaitu menentukan peran dan tanggung jawab tiap individu. Yang kedua ini ada motivasi, mendorong orang berusaha naik ke lapisan lebih tinggi. Yang ketiga itu distribusi hak dan kewajiban. Siapa dapat apa dan siapa harus melakukan apa. Yang terakhir stabilitas sosial. Ini itu membantu keteraturan karena ada pembagian kerja yang jelas. 3. Terus yang keenam itu ada dampak stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu dampak positif, itu mendorong kompetensi dan inovasi, dan juga membagi kerjasama sesuai keahlian. Dan dampak negatifnya yaitu bisa memicu ketimpangan dan konflik sosial. Habis itu terus diskriminasi terhadap lapisan bawah, dan juga sulitnya akses pendidikan dan kesehatan untuk golongan tertentu. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu contoh di kehidupan sehari-hari dalam stratifikasi sosial, yaitu kelas yang pertama ada kelas atas, yaitu pengusaha besar, pejabat tinggi, dan artis-artis terkenal. Terus kelas menengah ada dosen, dokter, PNS, dan karyawan swasta. Terus kelas bawah yaitu ada guru harian, petani kecil, dan pedagang kaki lima.